Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan permasalahan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengetaskan akhlak manusia di muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan permasalahan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kata akhlak merupakan jamak dari kata kulub yang mengandung pengertian sifat, tingkah laku, kepribadian atau perangai seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak perilaku yang baik dan mulia disebut akhlak beriman atau akhlak mahmudah, sedangkan akhlak atau perilaku yang buruk bisa disebut akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Sebagai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita haruskan untuk akhlak dan kepribadian yang terpuji lagi mulia apalah artinya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak dan kepribadian kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang yang beriman bertakwa. Sungguh amat merugilah orang-orang yang dirinya beriman namun kepribadiannya sungguh buruk, karena sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan itu hanya dipandang dari intensitas ibadahnya saja, melainkan dari aspek kehidupan baik dalam ibadah maupun syariah, muaisyah, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-208. Dari ayat di atas jelaslah sudah bahwa hakikat keimanan dan ketakwaan manusia tidak bisa terlepas dari adanya akhlak dan kepribadian yang mulia. Karena berakhlak mulia dan menjauhkan akhlak yang tercela seperti ghibah, sombong, dan lain sebagainya adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bukanlah Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia akhlak dan kepribadiannya, dan bukanlah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk alasan kita untuk mengingkari pentingnya sebuah akhlak yang mulia, karena Rasulullah telah diutus sebagai penyempurna akhlak kita, sebagaimana sabda beliau yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya yang menentukan tinggi rendahnya martabat manusia baik di hadapan Allah atau di hadapan makhluknya adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur, dan sungguh merupakan kesalahan yang sangat besar bagi orang-orang yang
menganggap bahwa kemuliaan dan kehormatan derajat manusia adalah ditentukan dari hartanya, jabatannya, kecantikannya atau ketampanannya, yang merupakan salah satu hal yang fana. Tidak jarang orang yang martabatnya dan jabatannya tinggi namun tidak bermoral, dan tidak sedikit orang yang berwajah tampan dan berwajah cantik namun hatinya busuk. Maka apakah orang-orang seperti mereka dapat dikatakan sebagai orang yang terhormat dan mulia? Oleh karena itu, hanya budi pekerti seorang yang patut dijadikan sebagai tolak ukur martabat dan kehormatan seorang, karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Muttafaqun alaih. Budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang mulia adalah salah satu bukti nyata dan ciri khas dari keimanan dan ketakwaan seorang. Karena orang yang berbudi pekerti yang luhur dapat mencegah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan tercela, seperti hanya berkata dusta, berperilaku sombong, ujub, ghibah, namimah, adu domba, hasad, atau dengki, lain sebagainya, dan merupakan perbuatan dosa dan sangat terlarang di dalam ajaran Islam. Selain itu, akhlak yang tercela dan budi pekerti yang buruk akan membuat seorang menjadi hina baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan makhluknya, dan akan dikecilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka apakah orang yang berbudi pekerti yang buruk masih pantas dikatakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan larangan-larangannya tetap dilanggar? Sungguh sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya bagi orang-orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang luhur. Karena berbudi pekerti yang luhur tiada hanya terkait dengan karena hamblum minallah saja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan pergaulan sehari-hari. Hablum minan nas, bahkan kalau akhlak yang tercela tidak yang kita lakukan dalam keseharian kita, dosa yang kita tanggung lebih besar daripada dosa yang kaitannya dengan ibadah. Misalnya seperti ghibah, menggunjing. Dosa dari akibat ghibah ini sungguh sangat besar, bahkan melebihi besarnya dosa berbuat zina. Karena berbuat zina hanya melakukan dosa kepada Allah saja, akan tetapi orang yang berbuat dosa kepada orang yang digibahnya dan Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada orang yang digibahnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dosa yang melakukan gibah sebelum ia meminta maaf kepada orang yang digibahnya. Kita harus mencontoh Rasulullah dan berperangai dan berperilaku sungguh akhlaknya sangat luhur hingga dapat seseorang dari umatnya yang pernah disakiti atau dibohongi oleh beliau. Bahkan orang-orang kafir pun sangat menyukai dan mengagumi keluhuran budi pekertinya. Jika kita tengok kembali dan menelaah sejarah Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala karena kepribadiannya dan kejujurannya ia selalu dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat pada waktu itu, sekalipun ia masih dalam usia yang muda belia. Salah satu contoh yang menggambarkan tentang tingginya kepribadian Rasulullah adalah tatkala beliau mendapatkan
kenyamanan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy yang tidak menyukai dengan ajaran beliau. Namun pada saat hari Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke masjid tidak mendapati si Hulain yang selalu meludahinya, maka Rasulullah SAW mencarinya dan menanyakannya. Dalam kitab Mukasyatul Qulub dikisahkan bahwa ada seorang pengemis buta di pinggiran kota Madinah. Ia selalu menyebarkan fitnah tentang Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah seorang pembual dan pendusta. Namun tak kala Rasulullah SAW mendengarkan tentang hal itu, beliau langsung menemui pengemis itu dengan membawakan makanan kepadanya. Bahkan beliau yang mempunyakan makanan itu kepadanya. Seperti itulah yang beliau lakukan setiap hari sampai beliau wafat dengan tidak memberitahukan kepada pengemis itu bahwa dia adalah Muhammad yang selalu difitnahnya. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menanyakan kepada putrinya Aisyah, "Wahai putriku, apakah masih ada kebiasaan Rasulullah SAW yang belum pernah aku lakukan?" Aisyah menjawab, "Ada. Beliau setiap pagi selalu membawakan makanan kepada orang pengemis di sudut kota." Maka Abu Bakar pun pergi ke pengemis itu dengan membawakan makanan, menggantikan kebiasaan Rasulullah. Namun tatkala pengemis itu menerima dari Abu Bakar, pengemis itu berkata, "Kau bukan orang yang selalu datang membawa makanan kepadaku, karena yang selalu membawakan kepadaku selalu mengucapkan makanan untukku." Maka Abu Bakar langsung meneteskan air matanya ketika mendengarkan perkataan pengemis itu, dan dia berkata, "Orang yang selalu membawakan makanan untuk telah meninggal dunia. Dia adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah." Seketika pengemis itu menangis karena orang yang selalu membawakan makanan dan menyuguhkan makanan itu untuk adalah orang yang selalu difitnahnya dan dicacinya. Dan pengemis itu pun langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Yang sedang sakit dan orang yang selalu mencaci, menfitnahnya tetap dikasih sayangnya dengan memberikan makanan, bahkan makanan itu dikunyahnya oleh beliau. Jadi tidak diragukan lagi kebenarannya jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya bahwa Muhammad SAW adalah sosok yang kepribadiannya sangat mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita menyukai diri kita sebagai bagaimana dari umat, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.